Ketemu lagi dengan Lander di ruang bisnis. Kita lagi jalan ke Bengkulu, ketemu sama salah satu yang kita nggak tahu nih, dia dulu terinspirasi apa sehingga mengikutin untuk berbisnis telur. Kamu kenapa dulu mikir, Cid, mau usaha telur sih, Cid? Pertama sih sebenarnya latar belakang memang dari peternakan dulu. Kok main peternakan ya? Peternakan. Lo kenapa aku yang dari ekonomi jadi jualan telur ya? Harusnya kau ya? Tapi aku tertarik sekarang ekonomi, tertarik banget. Karena UMKM itu kalau ekonominya kuat, mudah-mudahan maju. Yang kedua, karena itu yang ada di depan mata, gampang ditemukan, dan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ya? Kebutuhan sehari-hari telur tuh hampir nggak mungkin di rumah itu nggak ada telur rumah tangga itu. Di kulkas pasti ada telur. Iya, di kulkas ada telur. Nah, cuma kan itu waktu ngelihatnya aja. Setelah dilakukan sebenarnya kan susah jualan telur. Bener, susah. Tapi ada satu yang saya jujur banget nih. Saya nggak apa-apa dikutuk kalau nggak bener nih. Saya cuma terinspirasi satu kata Abang Lander dulu. Apa itu? Mulai aja dulu. Dulu pernah tren tuh, mulai aja dulu. Pokoknya mulai lah, mau untung mau rugi, mulai gitu kan. Artinya setelah mencoba usaha telur, baru kau ngerasakan sebenarnya kendala-kendala itu justru mengantarkanmu ke penyempurnaan, bener gak gitu ya? Bener, Ya? bener. Dari sanalah yang sebenarnya yang kita mau cari belajarnya di mana, kecuali dari kejadian-kejadian. Ya, saya punya lelucon atau sebenarnya prinsip atau apalah yang saya sering lelucon sama orang-orang yang mulai usaha. Kalau kamu belum rugi, belum akan maju usahamu, yang pertama. Yang kedua, kalau kamu udah mulai rugi, artinya kamu udah mulai mau sukses. Iya, itu saya sering lelucon sama adik saya, sama yang lain gitu kan. Jadi, dan itu bener loh. Kalau kita udah ngerasain rugi, biasanya kita termotivasi. Dengan catatan sih, tadi harus semangat, harus tetap pantang menyerah gitu kan. Jangan rugi terus mundur, udah nggak lagi. Jadi rugi, kita lanjutin lagi. Belajar dari kesalahan yang sama gitu kan, lanjutin lagi kesalahan terdahulu maksudnya. Sekarang kau udah jualan telur. Kenapa kau masih kerja? Sebenarnya Ini harus jujur. kalau jujur itu adanya sebenarnya letaknya di mental. Mental ya? Ya, mental. Karena mental kita itu nggak gampang berubah. Mental selama ini digaji orang, ya ikut sama orang, tiba-tiba mau menggaji diri sendiri, mau bertahan. Saya bisa bilang sebenarnya orang yang penghasilannya hanya dari gaji aja, dari mengharapkan gaji bekerja sama orang, itu sebenarnya bukan petarung yang sejati. Karena kalau kita mau jujur, period pekerjaan kita itu kadang-kadang tuh nggak sesuai dengan gaji yang kita terima. Ya, kadang-kadang kita merasa kerja kita yang lebih berat daripada gaji yang kita terima. Tapi tidak jarang gaji kita, pekerjaan kita itu sebenarnya lebih rendah daripada gaji yang kita terima. Jadi kita hari itu ngapain gitu, tapi gaji kita tetap. Jadi itu nggak fair. Jadi masih jadi pertanyaan sebenarnya, kita ini ketika gajian itu sebenarnya udah layak dapat gaji segitu atau tidak. Tapi dengan pekerjaan kita sendiri yang kita kerjain, kita tahu apa yang kita terima itu memang layak kita terima. Karena itu yang kita kerjain. Artinya yang diukur udah jelas ya. Iya. Ya kamu hari ini bergerak bawa 2 kilo, ya hasil yang 2 kilo yang kamu terima gitu ya. Nah itu kembali tadi ke sana pertanyaan, kenapa saya masih bekerja hari ini? Karena mental saya untuk lepas dari kebiasaan saya selama ini itu belum cukup. Ya, belum cukup. Atau memang kan sebenarnya orang mau buka usaha itu kan takut, karena sebenarnya kalau kau buka usaha ya kamu harus kerja lebih giat supaya berapa kali lipat itu nanti itu pendapatanmu kan gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau kita udah kepikir sih, kalau kita bekerja bisa jadi pendapatan kita lebih besar, karena berapa yang kita mau adalah hasil dari pekerjaan kita. Kalau kita kerja keras, mudah-mudahan dapatnya lebih banyak. Tapi kalau kita kerjanya nggak keras, kerjanya cuma biasa-biasa aja, ya segitulah yang kita akan terima gitu ya. Doain aja pokoknya saya punya mental yang udah cukup kuat nanti untuk benar-benar fokus sama usaha, nggak digaji. Nah, pada saat membuka usaha sebenarnya musuh
buruk kita siapa? Bukan terburuk ya bahasanya kan. Pasti kan orang, kalau saya ya cerita ini adalah menahan kata-kata orang dekat kita. Karena emang kamu laku berapa, kamu dapat duit berapa, ya sudahlah kerja. Karena kalau kerja kamu akan dapat gaji sudah pasti. Tantangan terberat itu memang datang dari keluarga ketika mereka tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, dan mereka tidak kuat dengan melihat berapa kali kegagalan kita.